Effendi kecil lahir di bumi Arema pada 1974. Menyandang status sebagai anak pertama, ia mau tidak mau harus dewasa sebelum waktunya. Ayahnya yang seorang militer mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Sementara ibunya yang berjualan di pasar mengajarkannya tentang kerja keras tanpa batas. Jadi SMP kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3 saya masih membantu orang tua untuk berjualan di keliling kampung supaya membantu orang tua karena adik saya ada 3 dan sehingga saya anak pertama sehingga saya menjadi kata orang tua saya harus menjadi contoh. Momen kuliah S1 hingga S3 juga selalu ia kenang. Bagaimana ia harus membantu ayahnya bolak-balik ke Pasuruan untuk biaya kuliah sarjana. Menjadi figur ayah, suami, dan juga mahasiswa S2 hingga harus tidur di laboratorium berhari-hari demi menyelesaikan doktoralnya. Jadi karena ayah saya punya usaha mendapatkan jatah DOC dari Wonokoyo, sehingga saya tiap hari Sabtu atau Minggu harus mengambil tagihan ke BJ Pasuruan untuk membiayai kuliah saya. Karena waktu itu ayah saya bilang, kalau kamu tidak mau mengambil tagihan ini maka ya kamu nggak bisa kuliah. Sehingga saya hampir tiap Sabtu Minggu itu saya mengambil DOC, mengambil tagihan DOC ayam ke BJ Pasuruan dan alhamdulillah sampai kuliah S1 bisa lulus tepat waktu. Alhamdulillah. Dan ternyata S3 itu lebih berat daripada S2. Wah. Dan saya merasakan bahwa benar-benar kalau mohon maaf kalau S3 dosen belum S3 itu memang belum merasakan bagaimana membuat riset yang bagus, yang inovatif, yang novelty-nya ada. Beberapa hari itu saya tidur di lab untuk menyelesaikan tugas S3 saya. Meneliti tentang energi terbarukan, Mahmud memang berniat memberi dampak luas bagi masyarakat. Apalagi fokus risetnya di PLTS dan power sharing akan sangat bermanfaat di keadaan bumi yang semakin sekarat. Ia yakin PLTS akan jadi salah satu pilihan yang tepat untuk masa depan energi Indonesia. Energi terbarukan ini sangat penting karena kita lihat bahwa global warming atau pemanasan global sudah semakin marak ya. Jadi kondisi alam juga semakin tidak menentu, ada anomali cuaca. Ini adalah tanda-tanda bahwa sudah tidak sehat bumi kita ini. Karena apa? Karena penggunaan energi fosil, yaitu terutama batu bara. Sehingga pemerintah sudah menegaskan bahwa penggunaan energi terbarukan ini terus ditingkatkan supaya bumi yang kita tempati ini bisa keberlanjutannya bisa terus lama. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat pada umumnya terkait energi terbarukan, terutama PLTS, ini sangat besar sekali karena mereka sudah tidak terlalu tergantung kepada PLN. Mereka sudah punya pembangkit listrik mandiri ya, yaitu dari PLTS, yang pada saat malam hari bisa disimpan di dalam sebuah baterai, sehingga full 24 jam mereka sudah tidak menggunakan pembangkit listrik dari pemerintah atau PLN. Prof. Mahmud Effendi jadi bukti nyata bahwa kerja keras, tanggung jawab, dan disiplin akan mengantarkan pada kejayaan. Bukan hanya kejayaan diri sendiri, tapi juga mampu berdampak untuk masyarakat dan bangsa.